Oke, baik. Selamat siang, Bapak Dr. Andes Imam Nur Hadi Purwanto, MT, selaku dosen mata kuliah Matematika Keuangan 2. Di sini saya Muhammad Afiful Islam dan rekan saya Joshua Novelino dan juga rekan saya Mintan Demorasi Marwata, selaku kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Investasi Obligasi Berdasarkan Strategi Imunisasi. Kemudian isi makalah kami didahului dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan dasar teori, kemudian pembahasan, kemudian penutup, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Untuk pendahuluannya itu sendiri, yang pertama, obligasi merupakan instrumen investasi yang populer karena memberikan pendapatan tetap yang stabil, terutama saat terjadi ketidakpastian dalam pasar saham. Kemudian resiko utama dalam investasi obligasi adalah resiko suku bunga, di mana kenaikan suku bunga itu menyebabkan penurunan harga obligasi dan juga sebaliknya. Dan untuk mengelola risiko dari suku bunga itu strategi imunisasi berbasis durasi dikembangkan supaya portofolio itu tetap stabil terhadap perubahan-perubahan kecil dan juga paralel pada tingkat suku bunga. Dan strategi imunisasi itu didasarkan pada konsep durasi Macaulay yang mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Kemudian penelitian terdahulu itu menunjukkan efektivitas durasi dalam strategi manajemen risiko. Meskipun terdapat keterbatasan dalam penerapannya, terutama pada obligasi dengan risiko tambahan seperti label bond. Dan strategi imunisasi itu sangat relevan untuk institusi seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi yang memiliki kewajiban pembayaran di masa mendatang. Dan penelitian makalah ini bertujuan untuk mengkaji prinsip dasar, peran, serta implementasi strategi imunisasi durasi secara konseptual dan juga matematis dalam pengelolaan portofolio obligasi. Kemudian, untuk rumusan masalah dari makalah kami, yang pertama, bagaimana perhitungan durasi Macaulay untuk obligasi tanpa kupon serta obligasi dengan kupon. Kemudian, rumusan masalah yang kedua, bagaimana perhitungan proporsi portofolio untuk obligasi tanpa kupon dan juga obligasi dengan kupon. Dan dari rumusan masalah tadi, tujuan makalah kami yang pertama untuk memperoleh perhitungan durasi Macaulay untuk obligasi tanpa kupon dan juga obligasi dengan kupon. Dan tujuan yang kedua adalah untuk memperoleh proporsi portofolio untuk obligasi tanpa kupon serta obligasi dengan kupon. Kemudian terdapat beberapa asumsi dari makalah kami. Yang pertama dengan asumsi waktu jatuh tempo tetap, jika tingkat kupon obligasi lebih tinggi, maka durasinya akan lebih rendah. Ketika tingkat kupon itu meningkat, yield to maturity akan relatif tinggi sehingga durasi menjadi lebih tinggi. Kemudian asumsi yang kedua, dengan asumsi tingkat kupon tetap, durasi obligasi umumnya meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo. Durasi selalu meningkat dengan bertambahnya waktu jatuh tempo untuk obligasi yang dijual pada harga par atau premium terhadap nilai nominal. Kemudian, asumsi yang ketiga, dengan asumsi faktor lain tetap, durasi obligasi kupon akan lebih tinggi ketika yield to maturity itu obligasi lebih rendah. Dan asumsi yang keempat, semua utang yang dipertimbangkan memiliki tingkat resiko gagal bayar atau default risk yang sama. Baik, untuk yang selanjutnya adalah dasar teori yang diawali dengan investasi. Investasi adalah pengorbanan sumber daya hari ini dengan harapan mendapat banyak sumber daya di kemudian hari. Adapun sumber daya yang dimaksud dapat berupa waktu, uang, atau usaha. Kemudian terdapat berbagai jenis investasi seperti bisnis atau real estate, estimasi emas, perak, berlian, dan jenis yang lainnya, dan salah satu diantaranya adalah obligasi. Kemudian tingkat suku bunga. Dalam teori bunga majemuk, tingkat bunga efektif per periode dapat dilambangkan dengan I. Kemudian didefinisikan sebagai rasio pertambahan nilai investasi dari akhir periode terhadap awal periode dikurangi 1. Atau dapat dirumuskan sebagai I sama dengan A1 min 1, di mana A1-nya adalah faktor akumulasi selama satu periode. Kemudian, untuk suku bunga nominal yang dibayar beberapa kali atau M kali dapat dilambangkan dengan IM, di mana IM ini berhubungan dengan tingkat bunga efektif, atau dapat dirumuskan sebagai 1 plus I sama dengan 1 plus IM per M dipangkatkan M. Sebaliknya, untuk memperoleh tingkat bunga nominal dari tingkat yang efektif, dapat digunakan persamaan IM sama dengan M kali 1 plus I pangkat 1 per M minus 1. Selain itu, dalam konteks bunga kontinu, digunakan konsep force of interest atau yang dilambangkan dengan delta, yang dinyatakan sebagai laju pertumbuhan kontinu nilai uang.
Hubungan antara delta dengan tingkat bunga efektif I adalah 1 plus I sama dengan E pangkat delta, atau delta sama dengan ln 1 plus I, di mana delta memberikan pendekatan yang lebih halus untuk diskonto atau akumulasi pada interval yang sangat pendek. Selanjutnya ada present value, dan dalam sistem suku bunga majemuk dengan tingkat bunga per periode sebesar I, fungsi akumulasi dapat dinyatakan sebagai AN sama dengan 1 plus I pangkat N, sehingga fungsi nilai sekarang menjadi Vn sama dengan 1 plus I pangkat minus N. Dan menurut Kelson pada tahun 2009, jika terdapat aliran kas diskrit di mana sejumlah pembayaran CT diterima pada waktu T, maka nilai sekarang dari seluruh aliran kas tersebut dapat dihitung dengan menjumlahkan setiap pembayaran yang telah didiskontokan, yaitu dengan rumus present value sama dengan CFT per 1 plus Y, di mana Y-nya adalah yield. Selain itu, apabila suku bunga diterapkan secara kontinu, maka digunakan konsep force of interest yang telah dilambangkan sebagai delta, dan dalam hal ini fungsi akumulasi menjadi AT sama dengan E pangkat delta T. Dan nilai sekarang dapat dihitung dengan VT sama dengan E pangkat minus delta T. Selanjutnya ada durasi. Durasi merupakan ukuran rata-rata tertimbang dari waktu yang diperlukan untuk menerima semua pembayaran dari suatu aset atau investasi. Dan dalam konteks ini, durasi tidak hanya mencerminkan waktu, tetapi juga sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Karena dihitung berdasarkan turunan pertama dari fungsi harga terhadap suku bunga, yaitu seperti kemiringan garis singgung kurva harga. Semakin panjang durasi suatu obligasi, maka semakin besar pula respon harga terhadap perubahan kecil pada suku bunga. Durasi Salah satu jenis durasi adalah durasi Macaulay. Durasi Macaulay adalah ukuran rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo arus kas obligasi yang mencerminkan kapan investor akan menerima kembali modalnya. Dan secara matematis disimbolkan sebagai D yang dirumuskan sebagai persamaan dua, dengan P-nya adalah harga obligasi pada saat ini. Selanjutnya obligasi. Obligasi adalah surat berharga berbunga yang menjanjikan pembayaran sejumlah uang tertentu di masa depan, baik pada satu tanggal maupun beberapa tanggal tertentu. Obligasi merupakan sertifikat resmi utang yang diterbitkan oleh peminjam, biasanya dalam jumlah nominal. Selanjutnya, obligasi biasanya ditebus pada akhir periode pada waktu tertentu. Periode tetap ini disebut sebagai jangka waktu atau term dari obligasi. Akhir dari jangka waktu tersebut disebut tanggal jatuh tempo. Obligasi terdiri dari dua jenis, yaitu obligasi dengan kupon dan obligasi tanpa kupon. Untuk obligasi kupon adalah salah satu jenis instrumen utang yang memberikan pembayaran bunga secara berkala kepada pemegang obligasi selama periode tertentu hingga jatuh tempo. Pembayaran ini disebut dengan istilah kupon yang biasanya diberikan setiap 6 bulan sekali. Untuk besaran kupon yang dihitung, itu berdasarkan persentase dari nilai nominal obligasinya. Ketika obligasinya jatuh tempo, investor akan menerima kembali nilai nominal atau pokok dari obligasi tersebut, dan di samping pembayaran kupon terakhir yang masih terutang. Harga pasar dari obligasi kupon dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi suku bunga di pasar. Jika suku bunga pasar naik, harga obligasi cenderung turun dan berlaku sebaliknya. Selanjutnya ada obligasi tanpa kupon, yaitu jenis obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala kepada investor. Dan investor di sini memperoleh keuntungan dari selisih antara harga pembelian dan nilai nominal yang diterima pada saat obligasi jatuh tempo. Nah, ini berbeda dengan obligasi kupon yang secara rutin membayarkan bunganya hingga jatuh tempo. Obligasi tanpa kupon ini dijual dengan harga yang lebih rendah dari nominalnya. Dan ketika suku bunga naik, nilai pasar dari obligasi tanpa kupon ini dapat turun drastis karena tidak ada kompensasi bunga yang diterima selama masa berlaku obligasi. Dan oleh karena itu, obligasi ini mengandung resiko harga yang relatif tinggi, terutama dengan jangka waktu yang panjang.
Selanjutnya ada strategi imunisasi, di mana strategi imunisasi ini adalah metode untuk mengelola resiko suku bunga pada investasi obligasi dengan cara menyesuaikan nilai sekarang dan durasi Macaulay dari portofolio obligasi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, dan kewajiban yang dimaksud di sini adalah pembayaran atau outflow dana di masa depan nanti yang akan menjadi tanggung jawab investor. Strategi ini bertujuan untuk melindungi portofolio dari pergerakan kecil pada tingkat suku bunga agar tidak terjadi fluktuasi suku bunga yang merugikan. Selanjutnya masuk ke pembahasan, dimulai dari yang pertama, untuk makalah ini sendiri dipetakan menjadi suatu studi kasus yang dimana penelitian ini atau makalah ini mengasumsikan bahwa seorang mahasiswa itu membutuhkan sekitar 17.000 pound sterling untuk membayar biaya pendidikan 3 tahun yang akan datang. Nah, berdasarkan hal tersebut, tentu saja si mahasiswa membutuhkan suatu alat untuk menginvestasikan uang yang dimiliki saat ini sehingga tercapai target yang diinginkan dengan mempertimbangkan resiko perubahan nilai suku bunga. Nah, ternyata ketika ditinjau lebih lanjut, pada pasar obligasi terdapat dua produk atau dua jenis obligasi yang ditawarkan. Yang pertama di sini ada obligasi A, di mana obligasi A ini adalah obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond dengan nilai nominalnya adalah 100 pound sterling dan harga pasarnya adalah 85,48 pound sterling dengan waktu jatuh tempo atau time to maturity-nya itu adalah 4 tahun. Kemudian yang jenis yang kedua itu adalah obligasi B, di mana obligasi B ini adalah obligasi dengan kupon tahunan sebesar 4%, kemudian nilai nominalnya adalah 100 pound sterling, sama seperti obligasi A, dan waktu jatuh tempo atau time to maturity-nya adalah 2 tahun. Suku bunga yang digunakan atau suku bunga pasar yang digunakan itu diasumsikan berupa suku bunga flat sebesar 4% per tahun, dan semua obligasi di sini memiliki risiko gagal bayar yang sama, atau dengan kata lain, kedua obligasi ini memiliki default risk. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan durasi Macaulay-nya sendiri, kita akan melakukan perhitungan present value. Berdasarkan kasus yang telah kita petakan sebelumnya, maka kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan present value untuk obligasi A dan obligasi B. Yang pertama di sini kita tinjau untuk obligasi A. Perhatikan bahwa obligasi A itu adalah obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Karena hanya terdapat satu pembayaran yang terlibat, maka tidak dilakukan perhitungan PV atau present value, sehingga di sini kita tidak melakukan perhitungan present value, melainkan nanti akan langsung menentukan nilai dari si durasi Macaulay-nya yang berkaitan dengan time to maturity. Perlu dicatat bahwa jawaban kita ini tidak bergantung pada tingkat suku bunga yang dibayarkan pada obligasi tanpa kupon. Kemudian yang kedua, di sini berdasarkan data pada kasus produk obligasi B tadi, dan dengan menggunakan persamaan satu yang telah disebutkan di dasar teori, maka kita dapat melakukan perhitungan present value untuk obligasi B. Di sini ketika tahun pertama atau T sama dengan 1, kita punya cash flow T-nya itu adalah 4. Nah, kemudian kita bisa menghitung present value-nya dengan menggunakan formula CFT dibagi 1 plus Y pangkat T, dengan Y-nya itu adalah suku bunganya, yaitu 4%, sehingga kita bisa melalui perhitungan 4 dibagi 1 ditambah 0,04, itu adalah 4 dibagi 1,04, itu sekitar 3,846. Kemudian untuk T sama dengan 2 atau pada saat waktu jatuh tempo, time to maturity T sama dengan 2, di sini kita punya cash flow T-nya itu adalah 104, di mana 104 itu diperoleh dari CF1 kemudian dijumlahkan dengan si harga nominalnya itu 100, sehingga kita dapat memperoleh CFT untuk T sama dengan 2 itu adalah 104. Sehingga berdasarkan informasi tersebut kita bisa memperoleh present value untuk T sama dengan 2 atau pada saat jatuh tempo, yaitu adalah CFT-nya berupa 104 kemudian dibagi 1 plus 0,04 pangkat 2, karena memang formulanya itu adalah pangkat T. Sehingga kita bisa memperoleh 104 dibagi 1,0816, yaitu sekitar 96,154. Dengan masing-masing totalnya untuk CFT adalah 108 dan present value dari kedua tahun tersebut dijumlahkan adalah 100. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kita peroleh pada tabel 1 atau perhitungan sebelumnya, kita bisa menentukan
durasi Macaulay-nya. Nah, di sini yang pertama, untuk obligasi A, karena tadi kita tidak menentukan present value, di sini kita bisa memanfaatkan time to maturity atau waktu jatuh tempo dari si obligasi A. Perhatikan bahwa karena hanya ada satu pembayaran yang terlibat, jelas bahwa durasi Macaulay itu sama dengan waktu jatuh tempo atau time to maturity-nya, yaitu T sama dengan 4, sehingga DA atau durasi Macaulay dari obligasi A itu sama dengan 4 tahun. Kemudian selanjutnya, untuk obligasi B, kita punya informasi pada kasus obligasi B di mana kita punya T besar yang sama dengan 2 dan PB sama dengan 100, maka di sini kita bisa memperoleh nilai durasi Macaulay dari obligasi B dengan memanfaatkan formula yang telah disajikan pada dasar teori, yaitu persamaan 2. Nah, di sini kita bisa menghitung, kita tadi sudah punya informasi present value untuk CFT-nya masing-masing seperti pada tabel sebelumnya. Setelah dilakukan perhitungan, kita bisa memperoleh bahwa durasi Macaulay dari si obligasi B itu ada sekitar 1,96154 tahun, yang dimana mendekati time to maturity-nya adalah 2. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke perhitungan dan analisis portofolio. Perhatikan bahwa kalau tadi di tujuan disebutkan bahwa kita akan memperhatikan terkait durasi Macaulay dan proporsi dari si portofolio itu sendiri. Nah, strategi imunisasi berdasarkan durasi Macaulay itu akan mengatur bagaimana kita memilih produk obligasi A dan produk obligasi B untuk memenuhi pembayaran pada tahun ketiga tadi. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui proporsi dari masing-masing produk obligasi. Di sini kita bisa menggunakan persamaan 3, yang dimana DP sama dengan DA dikali WA ditambah DB dikali WB. Dengan DP itu sendiri ada durasi Macaulay pembayaran, DA adalah durasi Macaulay obligasi A, DB adalah durasi Macaulay obligasi B, WA adalah proporsi dari obligasi A, dan WB adalah proporsi dari obligasi B. Nah, di sini tuh kita akan mencari si WA dan WB. Nah, perhatikan bahwa jika kita punya dua bobot atau dua proporsi dari dua obligasi, maka jumlahan keduanya itu akan sama dengan satu. Sehingga dengan menggunakan persamaan 3 dan persamaan 4 yang sebelumnya kita peroleh, maka kita bisa menghitung masing-masing WB dan WA. Di sini kita bisa masukkan DP-nya itu adalah 3 karena kita akan melakukan pembayaran pada tahun ketiga. Jadi DP-nya adalah 3. Kemudian disubstitusikan DA-nya, DA-nya adalah 4, kemudian WA-nya itu sama dengan 1 min WB. Di sini kita manipulasi persamaan 4, di mana WA-nya itu kita ubah menjadi 1 min WB. Kemudian DB-nya adalah tadi 1,96154 dan WB-nya itu adalah WB-nya sendiri. Setelah melakukan manipulasi aljabar, kita bisa memperoleh WB-nya itu adalah 0,49057. Dan dengan memanfaatkan manipulasi dari persamaan 4, kita bisa memperoleh WA atau proporsi dari obligasi A itu adalah 0,50943. Nah, dengan demikian kita bisa memperoleh bahwa dalam satuan persen kita bisa memperoleh proporsi dari obligasi A sekitar 50,943% dan obligasi B sekitar 49,057%. Nah, selain dari perhitungan proporsi dalam bentuk persen, maka di sini kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan dalam bentuk unit. Jadi kita akan menentukan unit dari masing-masing obligasi. Nah, di sini pertama-tama kita akan melakukan perhitungan present value dari diskonto pembayaran setelah 3 tahun yang dihitung ke saat ini, atau dalam artian untuk pembayaran setelah 3 tahun itu akan kita tarik ke masa sekarang. Nah, perhitungan tersebut kita akan menggunakan persamaan discounted cash flow yang disajikan pada persamaan 5, yaitu DCF sama dengan B dibagi 1 plus I pangkat N, dengan B-nya adalah nilai buku atau nilai pembayaran pada waktu jatuh tempo, yaitu kalau pada kasus adalah 17.000, kemudian I adalah tingkat suku bunga pasar atau I sama dengan 4%, dan N-nya itu adalah waktu jatuh temponya atau N sama dengan 3. Nah, berdasarkan data tersebut, kita bisa memperoleh DCF-nya adalah sekitar 15.112,938 pound sterling. Nah, setelah kita mendapatkan DCF tadi, kita akan bisa menentukan masing-masing jumlah dari masing-masing obligasi. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan persamaan seperti pada layar, yang dimana jumlah obligasi A ini
itu dapat diperoleh melalui perkalian antara WA atau proporsi persentase dari si A dikalikan DCF kemudian dibagikan dengan nilai pasar. Kita bisa memperoleh nilai jumlah obligasi A-nya itu adalah sekitar 90,06 unit. Kemudian dilanjutkan untuk jumlah obligasi B, kita bisa melakukan perhitungan yang sama. Kita bisa menggunakan WB dikalikan DCF dan dibagikan nilai pasar. Di sini kita bisa memperoleh bahwa jumlah obligasi B-nya itu sekitar 74,14 unit. Berdasarkan perhitungan tersebut, kita bisa menganalisis bahwa jika seseorang mahasiswa tadi yang ingin melakukan pembayaran sebesar 17.000 pembayaran pendidikan pada tahun ketiga kemudian, maka mahasiswa tersebut bisa membeli suatu portofolio dengan kombinasi jumlah obligasi A itu sekitar 90,06 unit dan jumlah obligasi dari B itu sekitar 74,14 unit. Penutup dari makalah kami, yaitu untuk kesimpulan, yang pertama, durasi makuliah dari obligasi A yaitu 4 tahun dan untuk durasi pada obligasi B yaitu 1,96154 atau mendekati 2 tahun. Kemudian yang kedua, melalui perhitungan dan pendekatan durasi makuliah diperoleh proporsi investasi optimal untuk obligasi A itu sebesar 50,9043% dan untuk obligasi B itu 49,057%. Dan untuk proporsinya sendiri untuk obligasi A itu 90,06 unit dan obligasi B itu 74,14 unit, di mana model strategi imunisasi yang efektif dalam mengelola risiko suku bunga yaitu imunisasi satu aset satu kewajiban, di mana strategi ini bekerja dengan cara menyusun portofolio obligasi sehingga durasinya itu seimbang dengan durasi kewajiban masa depan, sehingga perubahan suku bunga tidak berdampak begitu besar terhadap nilai portofolio secara keseluruhan. Kemudian untuk saran yang pertama, mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan model imunisasi durasi yang lebih kompleks, dan yang kedua mempertimbangkan perbedaan asumsi resiko gagal bayar dari berbagai utang dengan yang terjadi di pasar nyata. Kemudian untuk daftar pustaka penelitian kami dapat dilihat pada layar. Dan mungkin cukup sekian untuk makalah kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi selamat siang Bapak Imam.